Selamat jumpa dengan podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6 yang menjadi dasar podcast yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang apa dampak daripada orang yang suka hobi memancing. Wah, cuplikan pembahasan ringan. Apa dampak dari orang yang hobi memancing? Terdapat banyak pilihan hobi yang bisa dilakukan seseorang untuk menghabiskan waktu. Sejumlah hobi yang tak hanya menyenangkan namun juga berdampak baik bagi kesehatan. Memancing merupakan salah satu hobi yang bisa menyenangkan hati dan menghilangkan penat. Namun bagi orang yang tak biasa dan tak sabar, memancing juga bisa jadi serasa seperti hukuman. Hobi itu sendiri ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental dan menimbulkan kegembiraan. Dilansir dari Medical Daily, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan suka memancing. Membangun dan membina hubungan dengan orang lain. Salah seorang pengguna media sosial bernama Fishbrain Hitter Lau mengatakan bahwa dia menemukan jodohnya usai memancing. Dia menyebut bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk memulai hubungan percintaan dan membinanya. Kondisi dekat dengan alam ketika memancing bisa menyediakan situasi yang menyenangkan untuk membina hubungan. Selain itu, waktu menunggu digunakan untuk memancing bisa juga untuk berbincang-bincang dan lebih mendekatkan diri. Yang berikut adalah berdampak pada kesehatan mental. Meningkatkan kesehatan mental. Diketahui bahwa memancing memiliki hubungan dengan kegembiraan serta kesehatan. Hobi ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, mood, dan juga ingatan, serta meningkatkan kesehatan mental. Hal ini juga mampu mengurangi resiko kanker dan menjaga tekanan darah. Wow, luar biasa ya. Meredakan gejala PTSD. Psikolog Mark Wheeler dan Nick Cooper menyebut bahwa memancing merupakan cara efektif untuk mengobati post-traumatic stress disorder, ya PTSD, post-traumatic stress disorder. Hal ini diketahui usai mereka melakukan penelitian terhadap veteran perang yang hobi memancing dan menemukan bahwa gejala PTSD yang mereka miliki menurun hingga 30%. Terpisah, Stewart Bayford, pensiunan perang, menyebut bahwa memancing membantunya membuat otak jadi santai. Dia menyebut kegiatan ini merupakan pengalih perhatian yang baik, serta lingkungan yang sunyi bisa menghadirkan sejumlah manfaat. Deretan manfaat tersebut bisa kamu peroleh dengan melakukan hobi memancing. Banyak berhubungan dengan alam juga menimbulkan sejumlah manfaat kesehatan buat tubuh. Itu yang beberapa manfaat daripada kebiasaan hobi memancing. Namun waktu kita pelajari, sebelum kita melihat di dalam Alkitab ada tuh berbicara tentang memancing, tapi kita akan bahas dulu. Hobi memancing pada dasarnya adalah saat untuk melakukan kontemplasi, merenungkan, kemudian juga untuk mengurangi irama kecepatan hidup di tengah-tengah hidup yang sangat cepat dengan tuntutan, dengan tekanan. Itu bisa meredakan yang biasanya kita emosi pemarah, sedang kesal, sedang benci. Maka memancing sebetulnya sedang memperlambat kecepatan hidup supaya kita bisa recovery, memulihkan diri sehingga kita bisa mencapai yang namanya itu keseimbangan. Jadi memancing pun bisa menjadi, kalau orangnya memang hatinya gak baik, waduh pikirannya misalkan orang maling, pencopet, pembegal, dia mencari ide, rumah siapa yang akan saya rampok, motor siapa yang saya akan begal. Jadi memang pada akhirnya sih sangat tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kalau dalam bawaan dirinya adalah hal-hal baik, maka pada saat memancing yang dipikirkan juga perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah. Mungkin ada masalah rumah tangga, hubungan dengan suami istri, dengan mertua yang sedang kurang baik, atau sedang melatih kesabaran supaya bisa sabar menghadapi anak-anak. Maka memancing ada kesempatan buat kontemplasi, memperbaiki diri, apa yang sudah dilakukan, apakah sudah tepat atau sudah benar, sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Sahabat podcast M116, ada satu ayat dari Matius 4 ayat 19, bunyinya demikian. Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, menjala manusia. Kalau mancing itu memancing dan menjala ikan, tapi Tuhan memakai ilustrasi tentang ikan itu, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Bagaimana proses menjadi penjala manusia? Ya, kita harus baik-baik dulu. Kita jadi orang yang bisa memuliakan Allah dalam hidup kita, sehingga sewaktu kita mengajak orang bisa percaya kepada Tuhan, kita sendiri jangan sampai kehidupan kita, kekurang-baikan kita, kebobrokan kita, kejahatan, dosa-dosa kita yang kasat mata, malah orang merasa kok beda ya yang diucapkannya sama apa yang dihidupinya. Yang diucapkannya tentang kasih Tuhan, wah dia juga tidak penuh kasih. Yang diajarkan tentang kesabaran dan cintanya Tuhan, kok dia pendam dan pembenci. Wah kan jadi gak cocok deh yang diucapkan sama yang diperbuat. Tapi pada prinsipnya filosofi memancing seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau kaitannya dengan firman Tuhan, pada akhirnya kita harus membawa banyak orang datang ke jala Tuhan. Ya, tidak hanya membawa banyak ikan dimasukkan ke dapur, digoreng, disup, apalagi saus tiram, apalagi saus padang. Demikian sahabat Yud Kinanti, beberapa manfaat memancing. Selamat yang suka memancing, biarlah bisa menyeimbangkan hidup. Manfaat-manfaat positif itu setelah memancing, kita hidup bisa menjadi lebih baik dan memuliakan Tuhan. Shalom, salam podcast M116.